Halo guys, jadi hari ini aku ingin memberikan video konten edukasi part 4. Di sini aku akan membawakan pembahasan tentang apa dampak negatif polusi bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Penasaran kan? Kita masuk ke pembahasan. Perkembangan zaman menimbulkan peningkatan aktivitas industri dan transportasi. Hal ini memicu timbulnya pencemaran udara atau polusi udara yang berdampak pada kesehatan, terutama di wilayah industri dan kota-kota besar. Pencemaran udara memiliki dampak terhadap kesehatan adalah gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker bagian organ tubuh, gangguan reproduksi, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Beberapa jenis pencemaran udara yang paling sering ditemukan adalah karbon monoksida atau CO, nitrogen oksida NO2, sulfur oksida SOX, fotochemical oksida, dan partikel. Dampak pencemaran udara dapat terjadi di mana-mana, misalnya di dalam rumah, sekolah, dan kantor. Pencemaran ini disebut pencemaran dalam ruangan atau indoor pollution. Sementara itu pencemaran di luar ruangan atau outdoor pollution berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, perkapalan, dan proses alami oleh makhluk hidup. Sumber pencemaran udara dapat diklasifikasikan menjadi sumber diam dan sumber bergerak. Sumber diam terdiri dari industri pembangkit listrik dan rumah tangga, sedangkan sumber bergerak adalah aktivitas kendaraan bermotor dan transportasi laut. Prevalensi hipertensi meningkat di seluruh dunia, demikian juga di Indonesia. Yang merupakan negara berkembang, hipertensi masih merupakan tantangan besar dan masalah utama kesehatan yang sering ditemukan pada pelayanan primer kesehatan. Hasil riset kesehatan Risetda 2013 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi sekitar 26,5%. Berarti sekitar 3 dari 10 orang Indonesia menderita hipertensi. Gejala hipertensi sendiri sering tidak dijelas dan tidak diketahui pasiennya, sehingga sering ditemukan dan terdiagnosa pada stadium lanjut. Padahal hipertensi merupakan faktor risiko utama terjadinya kerusakan organ ginjal, jantung, dan otak. Bila tidak terdeteksi lebih dini dan mendapat obat yang memadai, keberhasilan pengendalian hipertensi akan menurunkan pula kejadian stroke, penyakit jantung, dan ginjal. Hipertensi yang dikendalikan akan mengurangi beban ekonomi dan sosial bagi keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian di berbagai negara, beberapa ilmuwan atau peneliti telah menemukan hasil penelitiannya mengenai dampak pencemaran udara atau polusi udara terhadap hipertensi, antara lain. Yang pertama, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal European Heart Journal ini menemukan bahwa orang dewasa dalam kelompok usia yang sama tinggal di area dengan tingkat polusi yang tinggi lebih rentan terkena tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dengan polusi minim. Risiko ini setara dengan efek obesitas dengan indeks massa tubuh antara 25-30. Yang kedua, penemuan kami menunjukkan bahwa paparan partikel polusi udara dalam jangka panjang terkait dengan tingginya kasus hipertensi dan asupan obat antihipertensi, ujar pemimpin peneliti Barbara Hoffman, Profesor Epidemiologi Lingkungan Center for Health and Society di Heinrich Heine University of Düsseldorf, Jerman. Yang ketiga, Hypertension Journal. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi yang erat kaitannya dengan penyakit katastrofik seperti penyakit kardiovaskuler, stroke, gagal ginjal, diabetes, dan gangguan penglihatan. Pemicunya sebagian besar disebut karena gaya hidup yang tak sehat, terutama dari makanan. Yang keempat, terpapar polusi udara dalam jangka panjang terkait dengan peningkatan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi. Yang kelima, orang dewasa dalam kelompok usia sama yang tinggal di area dengan tingkat polusi yang tinggi lebih rentan terkena tekanan darah tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di daerah dengan polusi minim. Yang keenam, tiap 5 mikrogram per meter kubik PM2,5 risiko hipertensi meningkat hingga 22% pada orang yang tinggal di area tinggi polusi dibandingkan dengan yang tinggal di area minim polusi. Yang ketujuh, ada yang terakhir, paparan jangka pendek terhadap gas buang sulfur, dioksida, dan partikulat seperti debu berhubungan dengan risiko tekanan darah tinggi. Sementara untuk jangka panjang, polutan nitrogen dioksida dari kendaraan yang dikaitkan dengan risiko tekanan darah tinggi. Berikut beberapa penjelasan dan dampak polusi bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.